Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ayah. Udah lama juga ya Ayah nge-live. Monggo yang mau ikutan, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Malam mingguan bersama Ayah ngobrol santai soal pertanian dan permasalahannya ya. Kalau sudah dipahami inti masalah tadi, oke, kita lanjut bahas masing-masing. Oke, kita masuk ke inti permasalahan. Ya. Bisa dipahami? Kalau sudah, oke. Gimana ya caranya? Kamu dicatat silakan. Tadi kita ngobrol itu pembuka, prolog tadi, makanya katanya jangan nanya dulu. Yang penting prolog, jangan harus ngerti dulu. Apa sih masalah di pertanian sebenarnya gitu loh. Karena kalau kita langsung bahas pola budidaya, caranya jujur kesononya tetap aja kejedot lagi. Kenapa? Jangan nggak ngerti ilmu dasarnya juga ternyata kan gitu. Oke, sekarang silakan kalau mau dicatat. Gimana caranya agar pH bisa tetap stabil di 6,5 sampai 7? Oke, silakan dicatat. Ini dengan cara Ayah. Jangan punya cara sendiri, silakan. Nah, sekarang gini, terlepas jenis tanahnya apa, mau tanah gambut, kayak tanah hitam, tanah lempung, tanah merah, tanah kuning, tanah berpasir, intinya tetap sama, gimana keasamannya harus normal, titik. Oke, paham? Ya. Jadi Ayah nggak akan membahas secara khususon untuk jenis ini enggak, ini untuk umum, untuk general. Gini, kalau jenengan misalkan anggaplah memang betul-betul belas nggak punya pH meter, ya, maka saran Ayah hal ini lakukan rutin seminggu sekali. Ya paham? Tapi kalau jenengan punya pH meter belum tentu harus seminggu sekali. Lihat kondisi aja, begitu diukur, cek, masih 6,5 ya udah, nggak usah masuk. Tapi ketika diukur 6,1, 6,2 ataupun 6 ya oke, baru masuk. Ya. Apa aja sih yang bisa dipakai? Silakan. Ayah biasa memakai itu ada tiga cara yang pakai. Terserah jangan mau pakai yang mana. Ya. Yang pertama, Ayah bisa pakai dolomit, tapi Ayah jarang dolomit itu Ayah taburkan. Ayah selama ini dolomit itu dicairkan. Ini kalau konsep Ayah. Jangan terserah. Kenapa Ayah nggak ditaburkan? Yang pertama ternyata setelah kita pelajari selama bertahun-tahun, ketika kita menaburkan dolomit mentah, itu setahun kemudian mulai ada masalah di tanah kita. Tanah menjadi keras. Ya. Semakin keras itu kan. Ketika kita teknik dolomit yang ditabur yang mentah. Ya. Nah, yang kedua, alasan kenapa Ayah nggak tabur, itu ternyata lebih boros ketimbang kita cairkan. Nah, kalau pakai dolomit, caranya begini. Jenengan ambil dolomit 20 kilo, ya. Kemudian drum 200 liter, drum, ya, yang kapasitas sudah ditaruh. Atau kesimpulan sederhananya gini lah, 1 kilo dolomit untuk 10 liter air, wis itu aja. Biar nggak susah. Jadi ya wadah terserahlah jenengan punyanya yang berapa ya. Untuk 1 kilo dolomit airnya 10 liter. Paham? Oke. Nah, ada cumanya gini. Kalau jenengan, kan maksudnya gitu gini. Kenapa sih Ayah cairkan? Satu semakin irit, biar apa? Biar kandungan kalsium, magnesium yang terkandung di dalam dolomit tadi itu cepat terlarut. Makanya Ayah cairkan. Cuma kalau standar nggak pakai bantuan dari pihak lain, entah dari mikroba ataupun dekomposisi atau apapun, tingkat kelarutan untuk CAMG biar terpisah dari kandungan dolomitnya itu butuh waktu agak lama. Bisa mencapai di atas 2 minggu baru CAMG-nya terlepas.
Tapi kalau jenengan pakai dekomposer, pembenah tanah, ya, kalau dalam ini, kalau di komunitas kami ya, KP2M, itu ada yang istilah PRR ya. Sama sih sebetulnya dekomposer juga. Cuma kebetulan mikrobanya mikroba kategori bionuklir semua itu yang kita pakai. Itu kita tambahin ke situ. Jadi dolomit 1 kilo air 10 liter, atau kalau jenengan mau pakai punya wadah yang 100 liter ya tinggal 10 kilo aja dolomitnya. Air 100 liter kan gitu. Ya. Nah, air itu masukin kalau pakai KRR per 200 liter aku masukin 100 mili. 1 jam insya Allah sudah terurai kalau pakai KRR. Kalau yang lain aku nggak ngerti. Mungkin nggak sama waktunya. Ya tergantung kekuatan mikroba yang dipakai juga. Ya. Nah kalau nggak pakai mikroba penunjang sama sekali, ya itu minimalnya 2 minggu kalau bisa direndamnya. Yang dipakai apanya? Cairannya, yang mengendapnya, ampasnya nggak usah masuk ke lahan. Oke, jadi pahami? Jadi pahami ya. Jadi kalau pakai dekomposer ya, pemenah tanah atau pengurai senyawa, ya, pengurai unsur, ya, itu lebih cepat. Kalau KRR 1 jam aja udah terlepas ya. Jadi kesimpulannya kalau pakai dolomit ya, 1 kilo dolomit untuk 10 liter air. Dah kita aja patokannya. Atau kalau tergantung wadah ya, kalau wadahnya punya yang drum 200 berarti 20 kilo. Kalau misalkan wadahnya 1000 liter berarti ya 100 kilo. Ya. Nah, baru tapi tambah kalau pengen cepat tambahin dekomposer, pemenah tanah, pengurai senyawa kalau punya ya. Kalau di KP2M saya sarankan pakai KRR ya. Untuk per 200 liter air atau per 20 kilo itu cukup 100 mili. 1 jam kemudian itu sudah bisa dipakai. Yang diambil hanya airnya saja. Berapa dosisnya? Dosisnya kalau jenengan nanam sistem lobang, maka masih anaerob ya, anaerob boleh ya, anaerob. Kalau pakai KRR pakai anaerob. Itu 1 lubang cukup 1 gelas seminggu sekali. Insya Allah pH-nya stabil. Oke. Belum, nanti aku bahas itu. Jadi dengerin aja dulu, jangan dulu nanya. Ini kita baru bahas pakai dolomit tok. Pakai dolomit tok. Ulangi. Jadi kalau misalkan jenengan untuk aplikasi ke tanaman yang pakai lubang seperti menanam cabai pakai musa itu cukup 1 gelas. Kalau untuk pakai pot tabulam pot itu tergantung ukuran. Kalau yang medianya misalkan ukuran 40 ke bawah itu cukup 1 gelas. Tapi kalau yang di atas 40 sampai 60 cm tabulam potnya atau potnya itu 2 gelas ya. Jadi pahami. Seminggu sekali insya Allah pH-nya tetap stabil. Bisa dipahami. Tapi kalau misalkan untuk untuk lahan yang rata seperti padi ataupun jagung, ya itu kocor aja merata. Biasanya 1 hektar itu bisa 25 tangki 15 liter. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi ulangi. Kalau pakai dolomit saja, dolomit 1 kilo, air 10 liter, KRR-nya cukup 10 mili aja. Ya yang sudah dihidupkan ya, otomatis sudah dihidupkan. Oke. Nah sekarang lanjutin ya. Kalau boleh nggak pakai yang murnian, misalkan pakai kalsium sulfat, pakai magnesium sulfat, boleh. Nah itu lebih bagus sebetulnya. Kenapa? Proses pemecahan kalsium magnesium itu lebih cepat. Kalau sama aja, mau pakai KRR 21 pakai KRR sama aja. Sebanding. Nah kalau pakai kalsium sulfat atau magnesium sulfat, ya, saya biasanya makanya gini ukurannya. Kalsium sulfatnya 2 kilo, magnesium sulfatnya 1 kilo untuk totalan air 200 liter. Kita ulangi. Tadi kalau pakai dolomit saja, dolomitnya 20 kilo untuk 200 liter. Patokannya gitu. Tapi kalau pakai kalsium sulfat, magnesium sulfat, itu kalsium sulfatnya 2 kilo, magnesium sulfatnya
Udah, lanjutin ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau pakai dolomit 1:10, dolomit 1 kilo, airnya 10 liter. Kalau pakai decomposer itu lebih bagus lagi. Kalau pakai GRR cukup 10 mili ya. Nah, kalau pakai kalsium sulfat atau magnesium sulfat, begini. Kalsium sulfatnya 2 kilo. Wah. Adi Joni. Nggak putus-putus ya? Normal nggak? Normal kan? Kalau nggak normal dilanjut besok deh. Jangan-jangan WiFi-nya bermasalah ini. Tapi ini full tuh. Full. Sinyalnya full. Oke. Kalsium sulfatnya 2 kilo. Magnesium sulfatnya 1 kilo. Banyak kok jualan. Silahkan aja. Beli apa aja. Mereknya terserah apa aja. Ya. Kemudian dekomposernya kalau pakai KRR ya itu cukup 100 mili, airnya 200 liter. Oke, paham ya? Silakan terserah jenengan mau pakai yang mana. Hanya kalau ditanya segi quality yang paling bagus itu kalau pakai kalsium sama magnesium sulfat. Itu yang paling bagus. Ya. Prosesnya lebih cepat. Pengalaman saya, aku pernah ngetes ketika pakai dolomit itu 1 hari baru kelihatan kenaikan pH-nya. Tapi ketika aku pakai kalsium sulfat, magnesium sulfat, itu 1 jam aja udah naik pH-nya, cepet. Silakan, tapi terserah jenengan. Ya, mana aja yang paling mudah di tempat jenengan dapat, pakai yang itu. Bisa dipahami? Ya, yang pertama kalau pakai dolomit 1 kilo untuk 10 liter air. Kalau untuk 200 liter berarti pakai 20 kilo. Ya. TR-nya cukup 100 mili aja. Tapi yang sudah dihidupkan tentunya ya, udah kasih gula dulu ya. Kemudian kalau pakai kalsium sulfat itu 2 kilo, magnesium sulfat 1 kilo, airnya tetap 200 liter, TR-nya tetap 100 mili ya. Itu sama ya. Tapi kualitas lebih bagus kalsium sulfat, magnesium sulfat. Prosesnya lebih cepat dalam menaikkan pH gitu ya. Nah, yang terakhir, mereknya apa aja Kang Edi ya. Terserah apa aja mereknya lah ya. Saya nggak berbicara merek. Yang penting yang benar-benar murnian aja lah ya, yang tunggalan. Nah, yang ketiga, boleh pakai ekstrak cacing. Yang kita ambil itu adalah enzimnya, enzim cacing gitu sebetulnya. Bukan ekstrak cacing sebetulnya ya, tapi enzim cacing tanah ya. Nah, yang cara yang ketiga, begini caranya. Untuk 1 hektar cukup 20 kilo cacingnya. Tapi cacing yang masih dalam keadaan hidup. Terserah jenis cacingnya apa aja. Mau lumbricus kayak, mau cacing kalung kayak. Ya, yang penting bukan cacing kremi aja lah ya, cacing pita. Cacing tanah yang penting ya. Nah gini, kalau pakai ekstrak cacing untuk kita ambil enzimnya ya. Jenengan siapin 20 kilo untuk 1 hektar nih. Minimal sekintal, 2 kintal kalau perlu. Silakan, semakin banyak semakin bagus ya. Oke. Anggaplah ini kita 20 kilo aja pakainya ya, minimal. Ini yang paling sedikit ya, batas minimum. Cacing hidup, cacing tanahnya 20 kilo. Oke. Kemudian gula aren, wajib gula aren. Gula arennya 1 kilo. Silakan dicatat. Kemudian madu minimalnya 100 mili. Minimal ini. Lebih banyak lebih bagus. Madunya ya, madu apa aja bebas. Usahakan madu murni kalau ada. Ya, biar betul-betul sempurna. Madunya 1 kilo. Oke. Kemudian, kalau ada rebusan, udah tak bilangin, cacingnya wajib cacing hidup. Kalau yang direbus bukan hidup lagi lah om. Kita mau ngambil enzim. Bukan bikin POC cacing, bukan. Awas, ulangi. Kalau direbus, nantinya jadi pupuk organik cair, Om. Om Hariri siapa nih? Ya. Udah. Jangan cut dulu, jangan nanya dulu. Nanti kita bahas. Ulangi. Cacing hidup titik.
Judulnya kita mau ngambil enzim dari cacing, bukan mau bikin pupuk organik cair dari cacing, bukan. Untuk ngambil enzim cacing tersebut, wajib cacingnya hidup. Paham? Oke, udah lanjut. Nanti nggak keburu nih waktunya kelamaan. Cacingnya 20 kilo untuk 1 hektar loh ini. Ya. Cacingnya 20 kilo yang hidup, terserah cacingnya jenis apa. Gula aren 1 kilo. Madu murni, usahakan madu murni 100 ml minimal ini, minimal. Kemudian air kelapa minimal 10 liter air kelapa. Ya. Nah, sisanya air biasa 200 liter, total jadi 200 liter. Oke. Ya, saya banyak air kelapa, wis KB air kelapa, itu lebih keren lagi. Paham ya? Minimal 10 liter, minimal air kelapa. Mau air kelapa dadakan silahkan, air kelapa dari pasar pun silahkan. Yang penting belum di atas 1 hari umur air kelapanya. Jangan yang sudah bau asam ya, jangan ada bau asam. Kita lanjutin. Nah, sekarang gini, cara bikin itu gini. Cacing kita cuci biasalah, pakai air biasa. Jangan pakai air hangat, jangan pakai air hangat, nanti mati. Ya. Kenapa? Yang kita butuhin justru ada di lendirnya sebetulnya. Di lendir cacing itu sendiri yang kita butuhin. Nah, jadi cacing kita cuci air biasa sampai bersih. Oke. Setelah itu blender. Pakai air kelapa silakan, pakai air biasa silakan. Tapi saran ya, airnya itu jangan air sungai gitu ya. Usahakanlah kalau bisa air galon. Sejelek-jeleknya air sumber lah. Jadi blender semuanya 20 kilo tadi sampai betul-betul, biasanya kalau di blender akan berubah menjadi kehitam-hitaman ya, coklat kehitaman. Perut-perutnya, isi-isinya ya. Dalam keadaan hidup, kita blender. Caranya masukin air, blendernya puterin, setelah muter cacingnya baru masuk. Sampai selesai 20 kilo tadi, baru nanti masukin apa? Gula yang sudah dicairkan, masukin. Gulanya didihin aja dah. Jadi gula 1 kilo didihkan dengan air berapa liter lah, 5 liter misalkan. Ya. Air cair, baru kita gabungkan masukin. Ya. Terus, madu pun kita masukin. Air kelapa kita masukin. Jadi pahami? Nah, setelah semua bahan dimasukin ke wadah, total nanti jadi 200 liter. Aduk-aduk dulu, baru tutup rapet. Ya. Kalau pakai drum, pakai plastik aja lah. Plastik musak ya, atau apa terserah plastik. Ikat karet, sisain 10%. Ada ruang kosong. Ya, ada ruang kosong 10%. Berapa lama ya proses fermentasinya? Awas. Boleh pakai QR, boleh enggak? Ya, saran ayah pakai QR. Kalau nggak punya pun nggak masalah. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau tanpa QRR, biasanya butuh waktunya 3 minggu. Tapi kalau plus QRR, biasanya 2 minggu udah jadi. Nah sekarang gini, ciri. Selama proses pembuatan, seminggu pertama, kalau jenengan cium baunya, itu baunya bau busuk. Jadi ketika di seminggu pertama, kalau tercium bau busuk, itu benar. Jangan khawatir. Bukan, wah ini pasti gagal. Enggak, justru itu ciri yang benar. Minggu pertama baunya busuk dulu, bau busuk lah. Ya. Kemudian minggu kedua baunya kayak bau terasi. Oke? Nah baunya, kalau pakai RR silakan 100 ml cukup ya kalau pakai RR. Minggu kedua itu baunya kayak bau terasi. Ya. Itu berubah. Kayak bau terasi. Ya terasi lah, terasi dapur kayak gitu ya. Nah, nanti masuk minggu ketiga, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi wanginya itu sama aja. Mau QRR, biasa QRR 21 podo wae. Ya udah, selesai. Ya, jangan nanya-nanya lagi. Samain aja. Kalau nanti masuk minggu ketiga, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi wanginya kayak wangi tape, asem. Bisa jadi wanginya wangi harum. Seger. Ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar, cuma bedanya begini. Kalau masih bau tape, berarti proses belum selesai.
baru setengah jalan, baru 50, 40, 50%. Karena setelah bau asam nanti akan berubah menjadi bau wangi. Paham? Ya. Jadi pertama bau busuk. Bau busuk lah gitu. Kemudian kedua akan berubah pelan-pelan. Bau minggu kedua itu baunya kayak terasi. Kayak terasi yang di dapur tuh. Nah, masuk minggu ketiga, kalau dicium bau tape itu belum selesai. Baru setengah jalan. Jangan dulu dibuka. Ya. Jangan dibuka semua gitu, jangan. Kalau dibuka dikit, cium boleh. Ya. Nah, nanti setelah bau tape, dia akan berubah menjadi bau wangi. Nah, setelah wangi, artinya enzim yang kita bikin jadi. Jadi pahami? Biar nggak salah kaprah, nggak nanya-nanya lagi. Setelah semua bahan cacing kita blender, kemudian tambahin air kelapa, tambahin gula aren yang sudah dicairkan tentunya, kemudian tambahin madu, masukin wadah, sisain ruang kosong 10%, tutup pakai plastik, ikat rapat, habis itu biarkan minimal 3 minggu. Ya, biar aman, yakin 1 bulan, jangan dibuka-buka. 1 bulan, jangan buka, baunya wangi, selesai. Jangan punya enzim cacing. Dan awas, enzim itu makhluk hidup. Ya. Ketika jenengan nanti aplikasikan ke lahan, enzim itu akan berkembang. Dilanjut ya. Kalau misalkan 3 minggu masih, itu berarti belum selesai, Kang Agus Mustafa. Belum selesai. Lanjutin sampai kecium jadi bau wangi ya, Kang Agus Mustafa. Sama yang ini juga sama ya. Nanti kalau masukin ke lahan, selama di lahan ada C organiknya, maka enzim itu akan berkembang terus. Dan enzim itu punya satu kemampuan apa? Menetralkan pH tanah. Dan itu berlaku seumur hidup selama kandungan C organik di lahannya ada, maka itu tidak akan hilang. Artinya, pH tanah akan stabil terus walaupun tanpa ada masuk kalsium, magnesium sekalipun. Silakan pilih yang 3 tadi. Mau pakai dolomit, silakan. Tapi itu harus rutin nanti. Ya. Mau pakai kalsium sulfat, silakan. Ini pun sama, harus rutin nanti masuk. Saat turun, tambah lagi. Saat turun, tambah lagi. Atau yang alternatif yang ketiga, pakai enzim cacing. Awas, bukan ekstrak cacing, tapi enzim cacing. Intinya itu sebetulnya. Ya. Maka itu akan berlaku untuk seumur hidup selama enzimnya masih ada di lahan, masih hidup. Kuncinya apa? Jaga C organik. Nanti kita bahas. Pas di sub, gimana cara menormalkan C organik, menormalkan KTK. Oke, sama aja. Dosis yang untuk tabu lampot sama aja ya Om. Bisa dipahami sampai situ? Monggo, ada yang mau ditanyain nggak? Nanya yang di seputar tadi. Dolomit, kalsium, cacing. Jangan nanya di luar itu. Kita pertanyaannya di sub-sub aja. Ya. Nanti biar nggak mumet. Udah pernah buat 20 liter. Baunya nyengat, bau terasi. Kirain gak gaya, sekarang udah jagoan janda. Jadi sekali lagi ya, saat baunya terasi itu belum selesai. Ya. Kalau jenengan buka pakai itu baru jadi pupuk organik cair, belum kelar itu. Oke? Habis itu biarkan dulu, nanti akan berubah menjadi bau asam. Setelah berubah asam akan berubah menjadi bau wangi. Jenengan sudah bisa bikin enzim dari cacing tanah. Ya. Itu lihat kondisi ya, Kang Heru Rusdianto. Itu lihat kondisi. Cacing apa aja, yang penting cacing tanah. Ya. Apa? Aplikasi dolomit tunggal atau bisa di mix aja. Ya. Dolomit, kalsium, magnesium, ekstrak cacing, mau dimikkan dengan pupuk, mau pupuk vegetatif, pupuk generatif, podo silakan, boleh. Yang penting sesuai dosis masing-masing. Yang namanya paket tutup plastik yang nggak ada gelembungnya, Om,
Agus, ya kecuali pakai aerator, pakai selang, ya pasti ada gelembungnya. Kalau pakai tutup plastik, plastiknya melendung. Oke. Enzim cacing ketika masih sisa, apakah ada kadaluarsanya? Ada. Ambil rajak. Gini, ini enzimnya udah jadi, baunya wangi, ya. Ketika jenengan simpen lama, kemudian baunya berubah menjadi busuk, enzimnya mati. Paham? Ulangi, Pak Abdul Rojak, juga sama semua yang lain yang dengar. Ketika jenengan begini, anggap sudah jadi, wangi baunya. Jenengan pakai. Oke, jenengan pakai. Tersisa nih, masih banyak misalkan. Entah 6 bulan, entah setahun kemudian. Ketika dicium masih wangi, oke. Itu artinya masih hidup. Tapi ketika dicium jadi bau busuk lagi, itu artinya enzimnya sudah wassalam. Putus-putus berarti Kang Ajinya itu, Haji Joni, bukan di ayah. Sebentar. Enggak, seputar pembuatan yang tadi dulu. Jangan dulu nanya di luar itu. Ini kan yang nanya banyak, nggak kebaca sama ayah. Seputar pembuatan ekstra cacing tadi. Udah dipahami? Kalau sudah, nanti kita bahas yang lain. Jangan hanya diloncat-loncat di luar itu ya. Fortipot, Pak. Itu artinya apa? C organik, KTK-nya di lahan jenengan jeblok. Makanya dikasih kalsium magnesium pun tetap cepat ngedrop. Makanya dengerin dulu. Ya. Kita belum bahas, baru satu ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Gimana caranya agar C organik tetap terjaga di lahan? Karena, gitu lagi. Boleh. Difermentasikan juga silakan. Tadi udah dibilangin, yang 200 liter tadi enzim cacing untuk 1 hektar. Dosisnya begitu. Iya, ya. Jadi kalau jenengan misalkan lahannya punya 1000 meter, apa 1/10-nya? Enggak, saran ya, masukin KB, bikin 200. Lebih banyak, lebih bagus. Itu batas minimum. Iya, harus kasih makan. Enzim harus dikasih makan. Kasih gula aren aja, rutin sebulan sekali. Insya Allah. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang bahas materi yang selanjutnya. Gimana cara agar C organik terjaga di lahan? Oke? Untuk olah lahan dolomit berapa banyak ya? Ayah biasanya nih, untuk 1 hektar aku masuknya 1000 liter. Jadi tinggal diinin aja, 20 kilo, 200 liter. Kalau 1000 liter, berarti kan 100 kilo. Itu aja, hitung sendirilah. Kang Haji, hitung sendiri. Matematiknya 5 nih dulu nih, ketahuan Kang Haji. Udah lanjut. Ini materinya masih banyak ya nih. Gimana agar bisa menstabilkan? Aduh ya Allah, kok minta restart lagi? Macam-macam aja nih. Ya ini mohon maaf ya. Kita lanjut jangan potong-potong dulu. Ini banyak masalah nih HP aku nih, laptopnya nih. Udah minta restart barusan tuh. Lanjut. Gimana agar C organik tetap terjaga di lahan? Begini, ini kalau ayah ya. Kalau ayah, aku per 1 hektar, tolong dipahami. Jadi jangan nanya kalau untuk sekian-sekian luasan, kompresikan aja lah, hitung sendiri aja lah ya. Untuk 1 hektar, ayah biasanya masuk pupuk kandang. Kalau pakai pupuk kandang, terserah. Mau sapi, mau kambing, mau pupuk kandang ayam, sakarepmu. Ya, apa aja yang ada. Itu masuknya 1 ton. Tahu lagi? Untuk ayah menjaga C organik lahan 1 hektar, ayah biasanya memakai 1 ton pupuk kandang. Baik pupuk kandang mau pakai pupuk kandang sapi kek, mau kambing kek, mau ayam, apa aja lah pokoknya pupuk kandang. Ya. Tapi, ada tapinya. Itu kalau kita
fermentasikan dulu yang 1 ton tadi. Karena kalau nggak kita fermentasikan dulu, itu butuhnya minimalnya 20 ton. Bisa dipahami? Jadi pahami nggak? Ya. Nah, caranya gini. Caranya. Ini cara yang paling simpel ya. Kalau 1 ton itu kurang lebih kan, kalau anggaplah 1 karung isi 50 kilo, kan hanya 20 karung ya. Oke. Nah, cara yang paling simpel gini. Jenengan ambil 1 karung pupuk kandang, ya. Mau nanti dimasukkan ke wadah, karungnya diambil silakan, mau cuma dicucuk-cucuk juga silakan. Terserah tekniknya itu gimana jenengan. Ayah tuh nyiapin kolam-kolaman 1 meter persegi, ya, atau 1 meter kubik ya. Jadi panjang 1 meter, lebar 1 meter, dalam 1 meter. Jadi kalau diisi air totalnya bakal jadi 1 kubik, ya. Nah, yang 1 kubik tadi, ayah masukin 1 karung pupuk kandangnya. Mau kambing, mau sapi, mau ayam, mau kambing, aku masukin ke situ, ya. Kemudian aku fermentasi dengan QRR kalau ayah. QRR-nya cukup 100 ml yang sudah dihidupkan tentunya, ya. Habis itu cukup tutup aja dengan plastik atasnya, ya. Biarkan seminggu. Yang 1000 liter tadi, ya, itu masuk untuk berapa? Untuk 500 meter, ya, 1 karung tadi. Tak kocorkan secara merata. Jadi untuk 500 meter persegi, aku pakai 1 karung yang isi 50 kilo, masukin ke dalam air 1000 liter, kolam-kolaman aja, bikin kolam-kolaman pakai plastik, pakai terpal atau apa. Yang isi air 1000 liter, kemudian apa? QRR cukup 100 ml. Biarkan minimalnya seminggu. Lebih lama lebih bagus. Itu tak kocorkan merata ke 500 meter persegi. Jadi kalau 1 hektar butuhnya 20 karung atau kurang lebih 1 ton. Insya Allah C organik akan terjaga selama minimalnya 1 musim atau 4 bulan. Oke? Bisa dipahami? Itu teknik kalau pengen irit. Bisa dipahami nggak salah situ? Tapi kalau jenengan sistemnya pakai yang mentah, sistem tabur, itu butuhnya 20 ton. 20 kali lipat. Terserah jenengan mau pilih yang mana. Oke, ini pengalaman saya gitu. Ya, terserah teknik yang mana yang dipakai. Mau dicairkan, ya, per 50 kilo, airnya 1000 liter, itu untuk 500 meter persegi. Insya Allah lah, 1 musim aman. 4 bulan itu masih aman. C organiknya. Ya. Nanti diulang lagi 4 bulan kemudian. Untuk 500 meter persegi. Tergantung luasan jenengan. Minimalnya 1 minggu ya. Minimalnya 1 minggu. Lebih lama lebih bagus. Ya. Semakin lama semakin bagus. Oke, itu kalau pakai pupuk kandang. Kalau pakai daun-daunan, seperti apa aja lah, mau rumput kayak daun apa, yang penting daun-daunan hijau lah, ya, daun-daunan hijau. Tekniknya hampir sama aja. Ya. Kalau pakai daun-daunan, itu butuhnya sama, 1 ton juga. Sama persis dengan pupuk kandang. Terserah. Pupuk kandang nggak punya, pakai rumput silakan. Mau pakai kipait silakan. Mau pakai daun, apa aja lah pokoknya, apa yang penting ada daun. Yang penting jangan daun pintu, daun jendela aja ya. Daun telinga. Tapi harus difermentasikan dulu, minimalnya seminggu. Habis itu kocorkan merata ke lahan. Insya Allah, C organik selama 4 bulan itu akan aman. Apa aja, pokoknya bahan baku dari organik apa aja. Mau ampas bubuk kopi, mau ampas apapun silakan. Air apa aja, bebas ya. Air biasa aja nggak apa-apa. Bisa dipahami seperti itu? Itu simpel sekali untuk C organik. Ya. Minimal masuk 4 bulan sekali, minimal. Ya, sebulan sekali lebih bagus. Tapi 4 bulan sekali pun nggak apa-apa. Pengalaman ayah itu masih aman. Aku ukur itu masih standar, masih aman.
ya. Ya, enzim cacing tanah bisa nggak untuk sterilkan pH air kolam? Ayah pernah coba? Bisa. Ya, tapi aku nggak bahas dulu itu ya. Itu untuk nanti besok insya Allah kita bahas untuk masalah peternakan perikanan ya. Sekarang kita di pertanian dulu. Kang Erianto. Ada pertanyaan? Nggak ada? Gampang kan? Pokoknya bahan bakunya apa aja. Yang penting dari bahan organik. Ya. Mau pupuk kandang silakan, mau daun-daunan silakan, mau kompos silakan, apa aja lah. Dengan sendirinya insya Allah bisa ya. Cepat. Usahakan 4 bulan sekali ya aplikasinya. Oke. Ampas kohenya bisa, ampas kohenya taburkan aja buat menggemburkan tanah. Oke. Ya. Paham? Nah, oke, sekarang lanjutin. Itu faktor penunjang kedua. pH tadi sudah, C organik sudah. Nah, sekarang KTK. Ya. Aduh. Nanti deh pertanyaannya ya, ini cepet banget, aku belum selesai baca udah pindah. Makanya nanti dulu deh, pertanyaan nanti dulu. Ini kan kalau dicairkan seminggu insya Allah jadi. Tapi kalau nggak dicairkan, ini mohon maaf nih. Kalau dengan fermentasi padat, itu butuh waktu minimal sejelek-jeleknya itu 2 minggu. Sejelek-jeleknya 2 minggu. Ya. Bahkan bagusnya itu sebulan up gitu lah. Tapi kalau dicairkan, ceritanya nggak sama. Ya. Siapa tuh tadi? Nggak kelihatan lagi. Bertani sehat ya. Itu beda ya. Terus yang pengaruh yang kedua apa? Kualitas dekomposernya. Kalau QRR itu seminggu selesai. Ya, insya Allah. Oke, lanjut. Jangan dulu nanya. Ya, sekarang ngurusin KTK. Gimana sih biar KTK-nya normal gitu kan? Aduh. Nilai tukar kationnya. Kenapa Pak? Ketika KTK lahan yang ideal, maka nutrisi yang dimasukin itu akan sempurna terserap oleh tanaman. Kan itu. Gini, agar KTK tanah bisa stabil, ya, ketika pH-nya sudah bisa di angka 6 sampai 7, kemudian C organiknya cukup, ya, yang seperti yang tadi, maka tinggal penambahan mikroba saja, mikroba pengurai. Kalau jenengan untuk 1 hektar ya, kalau ini ayah nih kalau ayah, untuk menjaga agar KTK tetap stabil, ya, yang 2 tadi itu wajib sudah selesai dulu. Baik pH sudah selesai, C organik sudah selesai, maka tinggal penambahan mikroba saja. Kalau pakai QRR 1 hektar itu cukup 1 liter. Kasih aja lah air 1000 liter yang 1 liter tadi. Siramkan merata ke seluruh lahan, maka insya Allah KTK akan terjaga stabil. Sederhana sebetulnya. Tapi kalau pakai dekomposer lain ya nggak ngerti. Berapa kemampuannya seperti apa aku nggak ngerti. Ya. Jadi Papi? Bisa dipahami? Ya. 3 tadi sudah selesai, insya Allah. Jenengan hanya tinggal mikirin gimana caranya ngolah lahan yang benar. Gimana cara mensterilkan lahan yang benar. Langkah yang kedua tadi. Ya. Oke? Ya beda lah Ibnu. Beda Ibnu. Ibnu Taufik ya. POC vegetatif generatif ya tergantung tanamannya. Nanti kita akan bahas di situ. Pas masuk ke nutrisi nanti ya, pembahasan nutrisi. Makanya aku tanya aja gini, jangan nanya di luar yang sedang ayah bahas. Nanti malah pusing sendiri. Nanti juga akan kebahas kok itu. Ya. Kan tadi di awal pembuka apa ya bilang? Kita step. Ya. Udah dibilangin tadi per 500 meter persegi 1000 liter. Ya. Nah, hitung sendiri ayo. Berapa itu? Per meter persegi. Berarti 2 liter kan gitu. Hah.
Widi Seno, ini matematiknya pada 3 semua ini. Hitung konversikan dong. Udah lanjut. Jadi itu 3 cara agar pH tetap stabil, ya, si organik tetap normal, KTK tetap normal. Insya Allah, jenengan langkah dasar awal sudah benar. Oke, paham? Lanjutin. Habis itu baru pikirkan apa? Tingkat kesehatan tanahnya. Ayah nggak berbicara masalah kandungan hara tanah, enggak. Karena hara tanah nanti juga akan ada rutin pemasukan nutrisi. Oh, ini juga tercukupi, nggak usah dibahas. Ya. Jadi yang akan Ayah bahas apa? Apakah tanah kita sehat dari calon jamur patogen, mikroba patogen, bakteri patogen, ataupun yang lain-lain. Oke, jelas? Paham? Oke, gimana caranya ya? Biar ini lahan kita sehat dari calon penyakit. Biar lahan kita sehat dari calon hama. Itu yang akan kita bahas. Silakan catat kalau mau. Jadi ini langkah yang kedua. Setelah kita ngurusin yang penduduk yang pertama tadi. pH, C organik, KTK. Ya. Habis itu apa? Baru apa? Baru gimana caranya mensterilkan dari calon hama penyakit yang ada di lahan. Oke. Ini caranya. Bentar. Jangan dulu nanya di luar itu lah. Nanti ada sesi-sesi tertentu ya. Nanti malah mumet sendiri. Pahami dulu lah ilmu dasarnya dulu. Untuk mensterilkan lahan dari calon penyakit, Ayah itu biasanya memakai konsep apa? Memakai konsep dominansi. Memakai konsep yang lebih banyak yang menguntungkan. Oke. Nah, caranya gini. Ayah nggak yakin petani di lapangan, teman-teman di lapangan pernah melebkan tanahnya. Apa? Apakah ini kandungan mikrobanya apa di lahan? Aku nggak yakin. 99,9, bahkan mungkin 100% lah. Petani di lapangan tuh nggak pernah melemkan apa tanahnya sehat dari mikroba atau apa-apa. Ya. Berbicaranya apa kita? Berbicaranya anggap aja lahan kita jelek wis. Karena kan kita nggak pernah melemkan toh. Ya. Bagaimanapun juga lahan di seluruh Indonesia di kondisi apapun, pasti ada 2 kemungkinan. Bisa jadi yang dominannya yang laktogen atau yang baik-baik, ya, mikroba yang baik-baik. Ya. Mikroba kan termasuk bakteri, termasuk jamur ya, termasuk fungi, itu kan mikroba namanya. Atau bisa jadi yang kedua, yang patogennya yang dominan. Nah, yang menjadi masalah saat yang dominannya yang patogen, disitulah permasalahan di dunia pertanian. Kesimpulannya apa? Gimana caranya agar yang dominan di lahan kita adalah mikroba patogen atau laktogen? Laktogen yang dominan, yang baik-baiknya aja. Jadi yang patogen yang bisa merusak tanaman, yang akan menjadi calon sumber penyakit, itu tersingkirkan, nggak ada. Oke? Nah, cuma, ini ada cumanya. Di lapangan petani bukan ahli mikrobiologi. Aku yakin itu. Sedikit kali yang paham itu. Contoh. Ada yang tahu nggak di lahan kita ini jamurnya apa yang menyerang tanaman kita? Apakah ada dari keluarga Pseudomonas? Apakah keluarga Fusarium? Atau Microbacterium? Atau bla 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 bla, jarang yang paham. Wis, kita nggak akan bahas itu. Yang akan saya bahas gimana caranya yang patogen itu tersingkirkan, hilang. Ya. Caranya simpel. Apa? Jenengan harus masukkan dari luar apa? Mikroba patogen
yang sifatnya lebih dominan dari yang ada di alam. Ini di alam terbuka di lahan kita itu kan jutaan bahkan mungkin miliaran mikroba yang hidup, ya. Dan secara umum rata-rata tingkat toksik, tingkat angka kuman yang ada di luaran itu rata-rata tertinggi itu 6. Jarang yang 6 ke atas. Jarang. Ya. Artinya misalkan anggaplah fusarium, entah jenis spesies apapun, jarang yang pangkatnya 8, pangkatnya 10 di lapangan di alam bebas jarang. Ya. Biasanya kisaran 4 sampai 6 aja biasanya. Nah, di sini kita bermain logika aja yang sederhana. Kalau jenengan mau nanti yang dominannya adalah yang yang laktogen yang kita masukin, maka carilah mikroba yang pangkatnya di atas 8 minimal. Syukur-syukur yang 10, 11, 12, kalau perlu yang dekat 18. Ya, paham? Kenapa? Karena gini, ya. Ketika jenengan, ini misalkan anggaplah nih lahan kita nih, anggaplah masih standar ya. Kalau seandainya di lahan kita, anggaplah nih misalkan ada fusarium deh misalkan, atau ada jamur antraknosa misalkan, jenengan masukin mikroba yang untuk mengatasi itu, misalkan nih, misalkan yang ada di lahan, anggaplah fusarium itu misalkan pangkatnya pangkat 6, jenengan masukin laktogennya pangkatnya sama 6 akan atau apalagi lebih rendah dari itu, maka nggak bisa ngatasin, dia nggak akan jadi dominan, akan kalah dominan dengan yang ada di lahan kita, nggak ngepek. Bisa dipahami? Ya. Jadi apa? Jenengan harus masukin yang lebih tinggi biar bisa ngatasin, biar jadi dominan di situ, maka dia yang berkembang. Kalau enggak, ya habis. Nih, ibarat logika segini. Misalkan anggaplah penyakit, anggaplah antraknosa deh, misalkan di lahan kita. Atau fusarium. Misalkan pangkatnya, mohon maaf tapi ini perumpamaan aja logika ya. Misalkan pangkatnya RW gitu loh. Jenengan masukin mikroba dari luar yang punya jenengan ya untuk ngatasi. Tapi yang dimasukinnya pangkatnya RT, nggak mempan. Oke. Ya jelek-jeleknya kepala desa lah yang dimasukin. Kubu. Syukur-syukur nanti yang dimasukin camat atau bupati, kalau perlu gubernur, insya Allah menang dia. Paham ya? Nah inilah selama ini banyak kejadian di lapangan. Ya saya sudah masuk biohayati untuk mengatasi jamur-jamur yang di lahan. Kami masukin misalkan nih dari keluarganya Trichoderma misal. Tapi yang jenengan masukin kalah pangkat. Nggak ngepek. Ini pangkatnya mayor di lahan, yang dimasukin kopral mencret. Ya. Paham ya? Jadi harus dimasukin apa? Kalau ini mayor, ya masukinlah letkol minimal. Masukinlah kolonel, syukur-syukur jenderal. Insya Allah bisa ngatasi. Paham? Akan jadi dominan yang akan kita masukin di situ, yang laktogen. Tapi tentu yang dimasukin adalah yang apa? Yang kita butuhin. Ya. Makanya carilah, kalau jangan mau pakai produk yang dibikinkan orang, carilah produk yang komplit, penamat N-nya ada, misal nih, pengurai P-nya, K-nya ada, yang fotosintetisnya ada, bla 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 semuanya ada. Tapi lihat, apanya? Kandungan angka kumannya, angka toksiknya, pangkat berapa. Ketika pangkatnya di bawah 8, jangan deh, kurang bagus. Ayah khawatirkan, gak bisa dominan nanti di lahan. Jadinya nggak ngepek nanti. Ya, paham ya? Tapi jelas, jangan coba mikroba tok. Sorry, jangan hanya butuh bakteri aja. Karena di lahan
Mikroba itu ada bakteri, ada fungi, dan bla 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 macam-macam. Jadi harus yang komplit juga yang dimasukin. Tapi yang pangkatnya tinggi biar bisa jadi dominan di lahan. Itu untuk ngatasin calon penyakit, baik dari bakteri maupun dari keluarga jamur-jamuran. Jadi pahami? Bisa. Dan ini dilakukan jelek-jeleknya sebulan sebelum ditanami. Sebulan. Ya, biar apa? Biar meyakinkan kondisi di lapangan betul-betul sudah sehat dari calon penyakit. Belum hama, belum. Ini baru penyakit. Penyakit kan penyebabnya mikroba, bisa dari bakteri, bisa dari fungi. Kebanyakan kan dari dua jenis itu. Ya, dari keluarga jenis itu. Kalau sudah paham, sekarang terbuka toh. Jangan sembarangan beli produk yang nggak jelas. Carilah yang sudah jelas-jelas. Terserah dengan apa itu. Ya. Oke, lanjutin. Sekarang gimana ya cara ngatasin calon hama yang ada di lahan? Ayah sarankan, pakai pestisida nabati. Jangan pakai pestisida kimiawi ataupun insektisida kimiawi. Ya. Bisa dipahami? Kenapa alasannya? Yang pertama, ketika jenengan tadi udah masuk biohayati, baik jenis mikroba, jenis bakteri maupun dari fungi, itu yang standar masuk, kemudian jenengan masukin insektisida ataupun fungisida ataupun pestisida, aku khawatirkan, ayah khawatirkan mati. Apanya? Mikroba yang kita masukin tadi. Terkecuali mikroba yang memang sudah tahan dengan insektisida, pestisida, fungisida, herbisida. Udah tahan dengan itu, no problem. Paham? Ya. Alhamdulillah kebetulan kalau KRR sudah tahan dengan itu, bahkan bisa menguraikan pestisida, bisa menguraikan insek, bisa menguraikan herbi, ya. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Makanya ayah sarankan pakai yang dari pestisida nabati atau insektisida nabati. Masukin sebanyak-banyaknya. Dengan posisi yang tepat, komposisi yang tepat, insya Allah itu nggak kalah kok bagusnya dengan apa? Dengan yang kimia. Oke? Kapan? Sama. Saat olah lahan masukin. Masukin jor-joran sebanyak mungkin. Jangan pakai dosis-dosisan. Ya. Apa maksudnya? Biar calon hamanya mati, telurnya mati, ya. Terus larvanya mati, hama yang hidupnya juga mati. Insya Allah ketika jenengan masuk tanaman kita sehat, calon hamanya sudah nggak ada, calon penyakitnya nggak ada, insya Allah tanaman kan sehat. Tinggal ngejaga di mana, di perawatan nanti, ya. Yang datangnya dari luar, dari vektor, entah dari tetangga kita, kiri kanan. Gitu aja. Nggak apa-apa, silakan. Ya, Bang Wiwit. Ya. Kalau misalkan nih 1 liter pakai 200 liter nggak cukup, tambahin aja jadi 1000 liter. Nggak apa-apa. Yang penting bisa nyerap sampai ke bawah. Ya. Bang Wiwit. Bisa dipahami? Makanya kenapa di pola budidaya ya, saat olah lahan wajib masuk pestisida nabati. Dalam hal ini Roma kalau dia ya. Wajib masuk trichoderma, wajib masuk metarhizium, wajib masuk mycorrhiza, wajib masuk KRR saat olah lahan, jor-joran di lahan di awal. Apa maksudnya? Untuk antisipasi calon hama dan penyakit. Itu walaupun mungkin diledekin sama orang-orang yang biasa. Nah, namanya belum kok udah jor-joran. Bodoh amat. Nggak usah didengerin. Kenapa? Kalau kita ingin sehat ke depannya, ya itu harus dilakonin. Ya. Bisa dipahami? Ya. Insya Allah, habis itu calon hama penyakit minimal yang ada di lahan kita itu nggak ada lagi. Yang dominan adalah yang laktogen, yang bagus-bagusnya aja. Yang kita butuhin. Paham? Sampai situ? Oke? Kalau sudah, lanjut ke apa? Nutrisi. Nutrisi apa?
Kalau masuknya sudah ada tanaman bisa ya, bisa, tapi sesuaikan dengan dosis. Ya, DD Spirit. Sesuaikan dengan dosis, jangan jor-joran, nanti malah mati pohonnya. Pestisida nabati, biohayati, dekomposer, pembedah tanah. Ketika overdosis, walaupun dia itu makhluk hidup, walaupun dia bukan kimiawi, ketika masuk ke lahan, tetap kalau udah tanamannya, ketika overdosis, tanaman terganggu juga, bahkan bisa mati. Oke? Bisa dipahami? Ya, pokoknya masukin mikroba laktogen ke lahan, terus masukin juga pestisida nabati ke lahan saat olah lahan. Apa maksudnya? Agar calon hama penyakit itu bisa tidak ada di lahan kita. Ya. Cara melihat pangkat berapa gimana ya? Lihat di itu nih, di kandungan itu ya. Biasa kalau produk-produk jadi suka ada tulisannya, ya. Kandungannya apa, mikrobanya apa, lihat 10 pangkat berapa. Misal contoh 1,2 kali 10 pangkat 68. Nah, itu saya pangkatnya di situ. Biasanya dari satu produk suka disantumkan. Oke, lanjutin. Nih, itu yang kedua. Oke, yang kedua. Nah, yang ketiga, anggaplah tadi masalah urusan tanah selesai. pH normal, C organik normal, KTK normal, calon hama penyakit sudah kita normalkan, baru tinggal berapa? Berbicara gimana atau masuknya nutrisi. Berapa lama olah lahan sampai saya tanam air? Biasanya 3 minggu. Ya. QRR itu sudah di pangkat 18. Ya. Kalau QRR insya Allah semuanya udah pangkat 18. Makanya termasuk kategori bionuklir itu ya. Oke, lanjut. Jangan nanya lagi deh. Untuk masalah nutrisi, baik untuk masa pertumbuhan vegetatif maupun generatif, sudah ayah bahas cara buatnya di saluran channel YouTube masih sudah ya, cara buatnya sudah ada ya. Cara buat pupuk vegetatif simple, sederhana. Cara buat pupuk generatif ada. Silahkan dibuka ya. Masih di channel ini. Silahkan buka. Jadi ayah nggak bahas cara buatnya. Ya. Jadi untuk masalah nutrisi, baik pupuk vegetatif maupun pupuk generatif, silahkan dibuka aja saluran video ayah masih di linknya ini, masih di channel ini. Itu cara buat pupuk vegetatif, cara pupuk generatif. Sudah ada. Ya. Simple kok. Ya, buka aja sendiri. Monggo. Nanti pelajari, dengerin kalau perlu, setel berulang-ulang. Kalau perlu dicatat. Habis itu tolong praktekin. Ya. Kalau cuma didengerin, nggak dipraktekin, ya nggak ngerti-ngerti nantinya. Lanjut. Nah, masalah dosis itu tidak bisa disamaratakan. Ini harus dipahami. Gini maksud saya. Kalau ada yang nanya, ya dosisnya berapa misalkan untuk per 1 tangki? Secara umum standar misalkan, anggaplah misalkan dosisnya misalkan nih 1 gelas misalkan per tangki. Tapi itu tidak berarti jaminan harus segitu semuanya, enggak. Enggak lah, pans betung ya. Pestisida nabati itu karakternya nggak sama dengan kayak pestisida kimia ya. Semakin lama, kenapa? Pestisida nabati jangka waktu sekian hari aja dia akan berubah bahkan menjadi apa? Menjadi pupuk ya. Konsepnya nggak sama. Maka ini harus dipahami. Udah, kita lanjut dulu deh. Kenapa gini? Sekali lagi, dosis nutrisi tiap daerah belum tentu sama. Banyak faktor di situ. Ya, misal nih contoh. Ketika misalkan dataran tinggi, dataran rendah, misal ini, oke, misalkan daerah panas, daerah dingin, bisa jadi harus dikurangi, bisa jadi harus dilebihin. Tiap daerah nggak sama, ya, bisa jadi kandungan di satu daerah di lahannya udah kahat misalkan dengan apa, dengan N, PP-nya atau K-nya atau CA-nya, Mg-nya, S-nya. Fe-nya, Mg-nya, mangannya, Bo-nya atau boronnya. Jadi siapa yang bisa jawab? Jenengan sendiri yang bisa jawab. Nah, saran saya begini.
Jenengan pakai dulu dosis aman. Misal di YouTube cara pembuatan pupuk vegetatif saya sebutin dosis standar umumnya misal nih 100 mili per tangki misal. Jenengan tes dulu, nanti akan kelihatan. Ketika kurang, tinggal tambahin. Lihat perkembangan tanamannya itu sendiri. Oke? Jangan sampai overdosis, bahaya nanti. Jadi kesimpulan ya, dosis itu tidak bisa dijadiin patokan standar sama. Se-Indonesia itu nggak bisa. Bisa jadi di daerah A cukup 100 mili, bisa jadi di daerah B itu malah kurang, misalkan 90 atau 75 mili. Atau bisa jadi malah harus 110-120 mili. Kuncinya, lihat perkembangannya. Tapi pakai dulu dosis standar. Oke. Kalau mengekstrak akar tuh, Mbak, terlalu lama dengan QR, racunnya berkurang atau bisa jadi pupuk ya? Yang jelas, jadi pupuk ya. Mohon maaf, kalau pakai QR, racun apapun itu netral nanti. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, bisa dipahami? Jadi masalah dosis itu apa? Tergantung kondisi tanaman. Makanya ilmu yang terakhir apa? Titeni. Karena tiap daerah belum tentu sama. Faktor-faktornya juga banyak di situ yang mempengaruhinya. Bisa jadi harus lebih dari standar atau sebaliknya. Bisa jadi harus kurang dari standar. Karena nggak sedikit. Satu daerah ternyata kandungan, mohon maaf nih, fosfatnya ternyata tinggi. Ternyata kaliumnya tinggi. Seperti itu. Saya sering mendekati itu. Aku udah muter dari Aceh sampai Papua, se-Indonesia. Mungkin 90% udah injek. Kita perhatiin semuanya. Ternyata unik Indonesia itu. Ya. Gak bisa dijadiin patokan dosis itu yang sama se-Indonesia itu nggak bisa. Lihat kondisi nanti tanaman masing-masing. Tapi pakai dulu dosis standar. Ya. Paham? Ini lagi dibahas, Cuna Arjuna. Ini lagi dibahas. Ya. Dosis ikutin dulu standar yang ayah anjurkan. Terus titeni tanamannya. Ketika kurang dari pertumbuhan normal, berarti tambahin dikit. Oke. Ketika pertumbuhan terlalu cepat, maka kurangin dikit gitu aja. Ya. Bisa dipahami? Cuna Arjuna ataupun yang lain-lain. Oke. Itu, sekali lagi, inilah kesalahan fatal selama ini pemikiran siapapun, termasuk mungkin dulu, ayah pun berpikiran, wah, ini dosis harus begini. Ternyata kita nggak bisa ketika kita aplikasikan di tiap daerah di seluruh Indonesia, ternyata nggak sama. Kenapa? Kandungan masing-masing huruf makro, unsur makro mikro tiap lahan, tiap daerah itu nggak sama. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Jadi itulah konsep dasar di pertanian. Ilmu dasar sudah, olah lahan sudah, urusan tanah sudah, ilmu nutrisi sudah, oke. Kemudian tinggal ilmu niteni. Yang disebut niteni itu tadi, perhatikan pertumbuhannya gimana. Kalau kurang, tambahin dosis sedikit. Kalau lebih, udah kurangin. Lihat ada hama penyakit apa enggak, ada ulat apa enggak, ada kutu daun apa enggak. Kita perhatiin gimana warna daunnya. Itu ilmu niteni namanya. Oke. Kalau ayah treatment lahan, aku itu sudah Paita dulu nih, AG, Pram, PAM, cuma yang lain-lain. 2013 ayah udah ngajarin olah lahan untuk 1 tahun. Alhamdulillah dibully habis-habisan di Indonesia. Ini orang gila katanya. Gak mungkin. Tapi alhamdulillah setelah banyak yang nyoba dan membuktikan, terbuktikan. Bahkan sekarang sudah hampir ada yang sudah bisa 2 tahun. Ketika ayah sendiri yang ngomong, wah aku dibeli habis-habisan. Kenapa? Karena baru ayah sendiri yang ngebuktiinnya waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah diikutin oleh teman-teman, ya, contoh lah, di lahan gambut aja Kang Sodikun Kori itu, udah bisa ngebuktiin, bisa nanam 5 kali tanpa olah lahan lagi. Kang Toto di Trenggalek, itu pun banyak lah, bukan cuma dia. Ya. Ada ratusan ribuan yang sudah ngebuktiin.
yang diistilahkan oleh mereka itu janda gitu ya, lahan janda itu. Ada yang sampai 6 kali, 8 kali. Kalau ayah 2 tahun udah biasa ya. Jadi aku olah lahan 1 kali itu sampai 2 tahun kita nggak olah lahan lagi, aman. Oke. Sementara itu dulu deh, aku udah 2 jam dengan jam terus dari tadi. Intinya malam ini ayah ingin membuka wawasan jenengan ya, bahwa bertani itu tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Jenengan harus paham dulu apa kondisi lahan masing-masing. Harus paham dulu cara membuat nutrisinya. Oke. Harus paham dulu apa ilmu teknik tanamannya. Insya Allah. Gitu. Insya Allah nanti untuk materi yang lain seperti ngatasin lahan gambut, ngatasin lahan payau, ngatasin lahan rawa, insya Allah di lain sesi nanti akan bahas khusus ya. Tapi kalau kita bahas sekaligus hari ini, mumet itu nanti, malah pening semuanya. Yang penting ilmu dasarnya apa? Jangan ngerti dulu. Oke, sementara itu dulu. Insya Allah besok lusa kita bahas materi per item ya. Mengatasi lahan gambut gimana, ngatasin lahan rawa gimana, ngatasin lahan pokoknya yang macam-macam lah. Insya Allah nanti akan kita bahas. Oke. Habis itu setelah ngerti urusan lahan, baru kita urusan pola budidaya tiap masing-masing tanaman ya. Oke. Itu aja dulu sementara. Mohon maaf, ini udah pegal juga misalnya udah 2 jam duduk. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, maklum. Namanya manusia ya, kadang-kadang suka hilap. Itu aja, silakan pelajari, pahami, mudah-mudahan Allah merestui ikhtiar kita. Bagaimanapun kita niatkan, apapun yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala, semata-mata ibadah sama Allah. Tapi tetap bersyariatan wajib. Ya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam repo.